Bocah terbelakang ini, agar tidak terbunuh, berpura-pura menjadi orang-orangan sawah. 4 pria membawa seekor anjing pemburu. Mereka melihat sekeliling dan tidak bisa melihatnya dimanapun. Tapi anjing itu tidak berhenti menggonggong. Melihat orang-orangan sawah di depannya, Otis melihat sesuatu yang tidak biasa. Senyum jahat segera muncul di wajahnya. 4 orang menembak orang-orangan sawah dengan banyak peluru. Dan ini adalah awal dari mimpi buruk mereka. Bubba adalah anak laki-laki dengan masalah intelektual. Meski usianya sudah lebih dari 20 tahun, kecerdasannya hanya seperti anak berusia 3 tahun. Hari itu, dia sedang bermain dengan Mariley di halaman. Saat ini, tidak jauh, seseorang mengincar kalian berdua. Orang ini adalah penjahat di kota, Otis. Dia segera berselingkuh dengan Mariley. Melihat perilaku mesra keduanya membuatnya sangat cemburu. Ketika keduanya melewati halaman tertentu, Mariley dengan penasaran tertarik pada mainan itu. Mariley merangkak melewati pagar untuk masuk. Tak disangka, begitu memasuki tempat itu, ia diincar oleh anjing ganas di dalam. Kemudian anjing galak itu melompat ke arah gadis itu. Di saat kritis, Bubba mendobrak pagar dan berlari masuk. Menunggu Bubba membawa pulang Mariley. Kemudian ibunya mengira Bubba telah menyakiti putrinya, begitu ketakutan hingga dia berteriak. Pada saat yang sama, Otis yang jahat juga mengetahui bahwa Mariley terluka. Dia mengira Mariley sudah mati, jadi dia memimpin anak buahnya dan anjing pemburu untuk mencari Bubba. Bubba ketakutan dan lari pulang untuk meminta bantuan ibunya. Ibunya menyuruhnya melarikan diri dengan cepat, meninggalkannya untuk berurusan dengan mereka. Ketika mereka datang ke rumah, sang ibu keluar dan berkata bahwa putranya bukanlah pembunuhnya. Tapi Otis tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Berkat anjing 4 orang itu, keberadaan Bubba ditemukan. Kemudian, mereka melepaskan tembakan dan membunuhnya. Saat ini, telepon di dalam mobil tiba-tiba berdering. Dokter mengatakan bahwa Mariley hanya mengalami luka ringan dan sekarang sudah keluar dari rumah sakit. Bubba bukanlah pembunuhnya, sebaliknya, dia menyelamatkan gadis itu. Orang-orang yang mendengar berita ini menjadi tegang. Tapi Otis mengambil trisula dan meletakkannya di tangan Bubba. Memalsukan adegan berpura-pura bahwa mereka tidak bersalah. Bubba, untuk menghindari pembunuhan para penjahat, berpura-pura menjadi orang-orangan sawah. Dia ditembak 80 kali berturut-turut oleh penjahat Otis. Kemudian mereka meletakkan trisula di tangannya. Buat adegan palsu. Beberapa hari kemudian, ibu Bubba menggugat mereka berempat ke pengadilan. Kedua belah pihak berdebat sengit di pengadilan. Tapi ibu Bubba tidak punya bukti. Jadi pengadilan hanya perlu menyatakan tidak bersalah untuk membebaskan orang. Ibu Bubba langsung mogok di pengadilan, mulai rusuh. Akhirnya, dia diseret oleh keamanan. Keempat penjahat itu segera pergi ke pub untuk memberi selamat kepada mereka. Mereka tampaknya tidak merasa bersalah sama sekali. Tiba-tiba, di luar kedai, angin kencang muncul. Sepertinya Bubba melampiaskan amarah. Mariley yang tertidur juga sepertinya mendengar teriakan Bubba. Akhirnya, gadis kecil itu pergi ke tempat Bubba ditembak mati. Di saat yang sama, ibu Bubba juga datang ke sini. Mariley memberitahunya bahwa Bubba tidak mati, tapi bersamanya. Mendengar itu, sang ibu sangat sedih. Karena dia juga tidak bisa menerima putranya yang sudah meninggal. Di hari-hari berikutnya, para penjahat hidup dengan sangat nyaman. Dan mimpi buruk mereka akan segera dimulai. Malam itu, Harles mendengar suara aneh dari gudang. Dia berlari untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, beberapa sedotan jatuh di bawahnya. Harles penasaran dan memanjat untuk memeriksa. Dia menemukan bahwa ada lemari kayu di loteng. Saat dia sedang memeriksa, penghancur kayu tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Harles kaget dan kehilangan keseimbangan. Untungnya yang menempel di tali bola lampu tidak jatuh. Namun kabel listrik tiba-tiba putus. Harles lepas dan jatuh menimpa mesin penghancur kayu. Tidak lama kemudian, 2 kaki tangan lainnya menemukan Otis. Mereka mengira kematian Harles bukanlah kecelakaan, jadi mereka pergi ke gudang. Saat mereka menemukan potongan pakaian Harles di penghancur kayu, mereka ketakutan. Keesokan harinya, Otis pergi ke rumah ibu Bubba dan melihat Mariley keluar dari rumah. Dia tersenyum pura-pura menyapa gadis itu. Mariley hanya memelototinya dan pergi. Otis percaya bahwa semuanya disebabkan oleh ibu Bubba, jadi dia memaksanya untuk segera menyerah. Ketika ibu Bubba mendengar itu, dia mengutuk wajah Otis dan langsung mengungkapkan niatnya kepada Mariley. Mendengar hal tersebut, wajah Otis menjadi tidak sedap dipandang, masuk ke dalam mobil dan kabur. Keesokan harinya, Philby melihat orang-orangan sawah di lapangan. Bubba ingin menghindari pembunuhan,
jadi dia berpura-pura menjadi orang-orangan sawah. Tapi dia masih ditembak mati. Hari itu, Philby menemukan orang-orangan sawah jerami. Dia menemukan bahwa Bubba yang ditembak dan dibunuh oleh mereka. Philby menemukan Otis dan memberitahunya tentang kisah yang sulit dipercaya itu. Tapi ketika mereka bertiga pergi ke sawah lagi, orang-orangan sawah itu tidak terlihat. Philby menyarankan semua orang untuk mengaku atau mati. Namun Otis yakin hal tersebut disebabkan oleh ibu Bubba. Jadi dia pergi ke rumah Bubba lagi. Dia mencari ibunya dan bertanya apakah dia penyebab semua ini. Sang ibu tiba-tiba terserang penyakit jantung, meninggal dengan sangat cepat. Otis juga terancam kehilangan jiwa astralnya. Tepat ketika dia hendak melarikan diri, dia secara tidak sengaja melihat ketel air mendidih. Jadi dia membuka kunci kompor gas. Terdengar ledakan keras, rumah Bubba diledakkan. Keesokan harinya, polisi menganggap ledakan itu sebagai insiden yang tidak disengaja. Nama Otis kembali terjerat undang-undang. Tapi segera Philby harus menerima hukuman. Malam itu, Philby mendengar gerakan di luar, jadi dia keluar untuk memeriksa. Ternyata itu adalah suara rantai besi yang membentur tembok. Tepat ketika dia panik, dia melihat sosok hitam menyelinap ke rumahnya. Dia segera naik ke dalam mobil untuk bersiap berlari, tetapi mobil tidak dapat dinyalakan. Tidak mungkin, dia hanya harus bersembunyi di gudang terdekat. Mendengar suara langkah kaki menghilang, Philby menarik napas lega. Tetapi ketika dia akan pergi, dia menemukan bahwa pintunya terkunci. Selanjutnya, mesin di luar tiba-tiba hidup. Sejumlah besar sekam padi dituangkan ke dalam gudang. Tidak lama kemudian, dia tenggelam. Setelah mendengar bahwa Philby sudah mati, Skeeter mengalami krisis. Dia bertekad untuk menyerahkan diri, tetapi dihentikan oleh Otis. Ingin mengusut lebih jelas, kedua pria itu langsung pergi menggali kuburan Bubba. Namun saat tutup peti dibuka, jenazah Bubba tidak ditemukan di dalamnya. Skeeter sangat ketakutan sehingga dia berteriak. Untuk mencegah insiden itu terungkap, Otis memanfaatkan penguburan Skeeter untuk membunuhnya dengan sekop. Otis masuk ke mobil dan pulang. Setengah jalan, melihat Mariley, dia keluar dari mobil dan mengejarnya. Segera dia menemukan gadis itu. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, derek di belakang punggungnya tiba-tiba menyala. Mariley juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Melihat bangau itu datang ke arahnya, Otis ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Akibatnya, dia menikam trisula di tangannya. Trisula inilah yang melukai Bubba. Otis jatuh hingga tewas, Bubba pun berhasil balas dendam.